Emas selalu menjadi instrumen investasi yang banyak diminati. Sejak pandemi, tren harga emas pun menunjukkan peningkatan. Tahun ini emas diprediksi kembali melanjutkan tren penguatannya. Benarkah tahun ini menjadi tahun cuan bagi emas? Dan untuk membahasnya sudah bergabung melalui sambungan virtual dengan analis di CFX Futures, Lukman Leong. Selamat pagi Mas Lukman, terima kasih sudah bergabung bersama kami Mas. Ya, Ya, kita bicara oke, mengenai selamat emas ya. pagi. Ya Mas, ini emas diperdagangkan di level harga tertinggi dalam 7 bulan atau naik sekitar 2,5% sejak awal tahun 2023. Tapi sebenarnya menjadi pertanyaan tuh siapa yang membuat rally harga emas ini menjadi tinggi atau apa alasannya Mas? Baik ya. Saya kira tidak ada siapapun yang membuatnya. Banyak yang mengatakan kalau eh, kondisi, saya kira timing itu untuk kenaikan harga emas di tahun 2023 itu sangat pas ya. Mhm. Kalau banyak yang menyinggung, kalau China ya membeli emas, menambah eh, bank sentralnya terus menambahkan porsi kepemilikannya, mendiversifikasi dari US dollar itu ada benarnya. Namun hal itu sudah dilakukan sangat lama ya, mungkin ya uh, akumulasi emas, pembelian emas dari bank sentral maupun negara secara keseluruhan China itu demandnya selalu tinggi ya dalam 20 tahun terakhir atau ya. Namun saya melihat ya timing sekarang yang agak lain ya dari krisis ekonomi yang tidak uncertainty ya. Tahun ini diperkirakan akan terjadi resesi di banyak sekali negara dan merupakan terburuk ya sejak tahun 2001, yaitu sejak mungkin bubble.com, sejak setelah financial krisis di Asia. Namun saya lihat juga beberapa faktor lain yang mendukung, ada pun yang tidak mendukung. Yang mendukung terutama ternyata ketidakpastian ekonomi, perang di Ukraina, Hmm. ya, dan mungkin juga tensi antara China dan US. Jadi kombinasi dari itu ya disertai dengan yang akhir-akhir ini ya pembukaan kembali ekonomi China. Ya, surprisingly ya China itu sebagai pembeli emas terbesar di dunia diperkirakan akan terus menambahkan pembelian impor emas itu akan meningkat besar dengan pembukaan ekonomi China di tahun ini. Jadi ekonomi di China justru akan tumbuh lebih tinggi di tahun ini dibandingkan dengan negara-negara lain umumnya jauh lebih rendah gitu. Jadi ada ekspektasi kalau demand tahun ini akan meningkat baik dari China maupun kekhawatiran resesi dan ketidakpastian yang membuat emas sebagai safe haven. Jadi ini hanya mengenai timingnya aja. Jadi tahun ini timingnya sangat cukup bagus ya sehingga para investor, retailer maupun bank sentral Turki, China, India, Rusia dengan alasan yang kita sudah tahu jelas ya berbondong-bondong membeli emas gitu. Hmm. Mas Luman berarti dalam tanda kutip ini blessing from disguise ya, terutama para investor yang bermain di logam mulia seperti ini. Tapi yang menarik adalah Anda tadi memberikan headline terkait dengan adanya resesi, ketakutan juga dengan anjloknya nilai tukar dolar, kemudian juga dengan kondisi safe haven menjadi salah satu alasan. Apakah kondisi ini bisa berlanjut lama, kemudian rally kenaikan harga logam mulia ini seperti apa Mas ke depannya? Ya, ya benar saya kira ya dalam hal ini ya kebanyakan kenaikan harga emas tahun ini diperkirakan akan lebih banyak disumbangkan oleh sentimen ya pembelian fisik globalnya seperti bank sentral, retailer ya. Jadi saya kira harga emas timing untuk naik tahun ini sangat besar, namun tahun depan diperkirakan secara ekonomi rebound ya permintaan emas mungkin akan sedikit turun dalam permintaan institusi maupun retail. Namun pada bank sentral permintaan akan terus bertambah karena kita tahu faktor uh, uh, diversifikasi ya cadangan devisa oleh beberapa bank sentral ya terutama China yang memiliki cadangan devisa sangat besar dan porsi kepemilikan emas yang sangat kecil ya apabila hal itu terus-menerus dilakukan itu akan demand akan emas itu masih akan tetap kuat gitu. Mhm. Berarti Anda tidak menyangkal ya apabila memang demand dari Bank Sentral Tiongkok kemudian juga Amerika Serikat sendiri terhadap emas menjadi salah satu trigger terkait dengan kenaikan harga emas. Lalu ketika memang demandnya masih tinggi, apakah ada sebuah lembaga ataupun ada kebijakan yang bisa mengontrol kenaikan harga emas yang cukup sangat euforia seperti ini, Mas?
Untuk mengontrol harga emas saya kira agak susah ya. Justru ini China yang uh, se- tengah dilakukan oleh China sebenarnya karena mereka terus mengakumulasi emas ya dengan kenaikan harga emas yang tinggi itu mungkin akan membuat mereka lebih mahal membelinya. Makanya selama ini kita agak susah ya memperoleh data cadangan emas di China yang sampai sekarang uh, Bank Sentral China diperkirakan memiliki 2.000 ton emas, padahal pada sebenarnya itu jauh lebih dari itu. Ya, Mhm. jadi China sendiri juga ingin um, menahan harga-harga emas tidak melejit terlalu tinggi, namun ya pada hakikatnya harga emas tetap akan naik, namun tidak akan melonjak secara gila-gilaan gitu. Hmm, dengan kenaikan di Antam, kalau kita kembali ke Indonesia mencapai Rp2.000 dalam satu pekan terakhir ini, Hmm. seberapa signifikan terhadap para investor ataupun para kolektor mungkin ya, sementara ini karena ini safe haven untuk long term investasi dalam memanfaatkan momentum ini? Saya kira paling tidak untuk 2013 ya, saya kira emas akan meningkat sangat besar ya, all time high kita tahu emas tinggi sempat mencapai 2070 ya kalau nggak salah ya. Jadi saya perkira emas akan melewati 2100 atau sekalipun in term of rupiah mungkin ya Antam sekarang emas berada di sekitar 1 juta, saya kira akan menembus 1,3 juta karena kita melihat juga tahun ini US dollar masih akan sangat kuat dan rupiah masih akan terdepresiasi. Jadi tahun ini sudah dipastikan upside-nya sangat besar. Namun saya katakan kembali, walaupun setelah tahun ini dilewatin dan tahun depan mungkin, tanda kutip mungkin ada rebound pada ekonomi walaupun sepertinya juga masih akan lemah ya. Harga emas masih akan tetap bertahan dan terus melakukan naik walaupun tidak mungkin tidak akan secepat di 2023 dan kecualinya tentu saja selain sisi ekonomi yang saya khawatirkan adalah faktor geopolitik ya terutama yaitu Ukraine, China, Taiwan, US dan segalanya itu sangat berperan ya terutama pada kebijakan bank sentral mereka untuk terus mengakumulasi emas gitu. Mas Lukman, bisa Anda sedikit prediksi sampai seberapa signifikan rentang daripada kenaikan harga emas per gramnya di Indonesia ataupun di dunia mungkin? Ya, seperti yang saya perkirakan, harga emas itu ya terus terang saya juga merevisinya ya karena tahun lalu sempat anjlok ya emas internasional di 1.600 walaupun itu sementara aja. Tahun ini saya perkirakan paling tidak emas akan menuju ke 2.100 untuk US dollar troy ounce ya, sedangkan dalam uh, emas antam dalam rupiah diperkirakan paling tidak akan mencapai 1,3 juta per gram. Mhm, mhm. Ya, Mas Lukman, kalau kita bicara mengenai emas sebagai safe haven dan lebih kepada investasi jangka panjang maksud saya. Kedepannya Anda tadi katakan kemungkinan ekonomi akan kembali rebound dan beresiko untuk membuat harga emas terkoreksi. Lalu bagaimana para investor yang sudah terlanjur membeli emas pada saat sekarang dan berekspektasi kondisi rally kenaikan harga emas akan cukup panjang hingga 2024? Saya kira tidak khawatir, saya tidak mengatakan kalau emas akan turun. Terkoreksi mungkin benar ya setelah rally di 2023. Koreksi itu biasanya adalah hal yang wajar ya. Namanya juga emas, safe haven dan long term ya. Kita seharusnya tidak perlu terlalu khawatir terhadap koreksi-koreksi tersebut. Ya, saya melihat uh, outlook ya bukan hanya untuk 1-2 tahun ke depan dengan tren yang ada sekarang ya dengan perkembangan yang ada sekarang uncertainty itu semakin meningkat ya kita tidak pernah tahu COVID itu bisa sampai begitu. Kita tidak pernah melihat dalam sejarah ekonomi kita uh, anjlok begitu parah, namun Mhm. inflasi 10% contohnya di global. Kita juga tidak pernah melihat perang dalam waktu yang cukup lama. Tensi di China, segala uncertainty ini akan terus ke depannya itu merubah pandangan pada investasi, terutama dalam sisi hal emas sebagai safe haven yang sudah tradisi dalam ribuan tahun. Baik, terima kasih perbincangannya Mas Lukman Leong terkait dengan harga emas yang sangat menjanjikan ya. Yang paling penting adalah tetap harus konsisten, tetapi di sisi lain harus waspada dengan melihat kondisi geopolitik dan faktor eksternal sebagai trigger terhadap fluktuasi ataupun terkoreksinya harga emas ke depannya. Selamat pagi Mas, salam sehat kembali. Terima kasih.